Perburuan daun muda bagi Real Madrid untuk meremajakan skuad mereka ternyata hingga kini juga belum usai. Setelah urung membajak Matthijs de Ligt dari Manchester United, ternyata Florentino Perez bersama Real Madrid mengalihkan pandangan pada sosok pemain lain yang juga menjadi bintang di Liga Inggris. Kira-kira siapa pemain tersebut? Logika Bola, everything about football. Let's go! Real Madrid yang hingga kini terus berupaya untuk meremajakan skuad dan melakukan perombakan besar-besaran di bawah Presiden Florentino Perez ternyata hingga kini juga tak kunjung usai. Real Madrid terus berupaya untuk memperbaiki di sektor belakang dan berusaha untuk meremajakan lini belakang mereka dengan merekrut para pemain muda yang merupakan bintang di liga masing-masing. Setelah Real Madrid santer diisukan untuk membajak Matthijs de Ligt dari Manchester United atau mengacaukan rencana Manchester United yang ingin memboyong Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen, ternyata kini Real Madrid mengalihkan terhadap pemain lain yang juga pemain muda dan bersinar di klub beserta negaranya, di mana pemain tersebut juga merupakan kompatriot dari Jude Bellingham, yaitu Maguire yang bermain di Crystal Palace dan juga sedang membela tim nasional Inggris hingga kini. Maguire ternyata adalah pemain yang masih berusia 23 tahun, di mana Maguire bermain di Crystal Palace dan juga dia mencatatkan penampilan yang sangat impresif baik di level klub maupun di level tim nasional. Kompatriot dari Jude Bellingham tersebut sejatinya mendapat olok-olokan dari para fans tim nasional Inggris karena memang pertama kalinya dia tampil di turnamen Euro 2024. Sempat diragukan di bawah pelatihan Gareth Southgate, di mana dia menggantikan posisi Harry Maguire yang dicoret dari skuad tim nasional Inggris dan digantikan oleh Maguire. Maguire sendiri sebetulnya adalah pemain yang bisa dibilang sebagai pemain masih daun muda atau pendatang baru, karena memang namanya tidak terlalu dominan di beberapa media atau dia tidak terlalu sementereng beberapa pemain lain atau tidak seterkenal pemain-pemain top lain. Namun dia ternyata merupakan salah satu pemain prospek masa depan yang sedang naik daun. Dia melakukan sebuah catatan impresif di tim nasional Inggris dengan 2 kali bertanding. Memang tim nasional Inggris di pergelaran Euro 2024 terbilang cukup biasa atau bahkan cenderung tampil buruk. Namun secara solid pertahanan atau lini pertahanan mereka yang dikawal oleh Maguire sendiri ternyata cukup solid, di mana tim nasional Inggris mencatatkan 2 kali clean sheet yang tentunya itu adalah peran juga dari sang pemain Maguire yang sedang diincar oleh Real Madrid. Berusia 23 tahun, tampil untuk Crystal Palace dan juga tim nasional Inggris, dan dia sedang menjadi perhatian klub-klub top Eropa lainnya termasuk Real Madrid. Nah, PR Real Madrid sejatinya untuk meyakinkan pemain tersebut bisa dibilang cukup berat karena mendapatkan persaingan dari beberapa klub. Salah satunya adalah Chelsea, Tottenham Hotspur, kemudian Arsenal, Liverpool, bahkan Barcelona juga menginginkan, termasuk juga Manchester United. Namun ada sebuah keuntungan yang akan dialami oleh Real Madrid, di mana ada simbiosis mutualisme antara Real Madrid maupun Manchester United. Madrid yang sebelumnya mengincar Matthijs de Ligt untuk dibajak atau didatangkan dari Bayern Munchen ke Santiago Bernabeu, ternyata kini Matthijs de Ligt juga sedang didekati oleh Manchester United yang konon sudah hampir mencapai kesepakatan secara personal. Nah, hal tersebut rupanya menguntungkan bagi kedua kubu. Real Madrid mengincar Matthijs de Ligt, ternyata Matthijs de Ligt sudah didekati MU. Kemudian Real Madrid juga sedang mengincar bek Crystal Palace, yaitu Maguire, yang kebetulan juga
Manchester United sedang mendekati pemain 23 tahun tersebut, namun karena mereka sudah fokus mengincar mantan anak asuh pelatih mereka yaitu Erik ten Hag, kini Manchester United mengalihkan fokusnya terhadap Matthijs de Ligt dan meninggalkan Maguire. Nah, oleh hal tersebut ada sebuah keuntungan bagi Real Madrid, di mana Real Madrid bisa mendapatkan Maguire, sementara Manchester United bisa mendapatkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Itulah yang menjadi faktor keuntungan bagi Real Madrid. Kemudian yang kedua, Maguire juga merupakan rekan satu tim di tim nasional Inggris dengan Jude Bellingham, yang artinya Jude Bellingham bisa menjadi salah satu faktor kunci untuk bisa meyakinkan Maguire agar bisa bergabung dengan Real Madrid. Dan konon dikabarkan oleh sejumlah awak media bahwa Jude Bellingham siap membantu Florentino Perez dan juga Carlo Ancelotti untuk membujuk dan meyakinkan agar Maguire mau bergabung dengan Real Madrid atau tertarik untuk memperhitungkan proyek yang sedang dibangun oleh Real Madrid. Nah, tentunya ketika Real Madrid tiba-tiba mengincar salah satu pemain yang potensial tersebut, banyak sekali dugaan dan juga banyak sekali pertanyaan yang meragukan apakah Maguire nantinya akan bisa perform di Real Madrid atau tidak. Tetapi yang jelas semua itu belum terlaksana, dalam arti kata bahwa tidak ada satupun yang bisa diprediksi, dalam artian bahwa semuanya belum tercapai atau Maguire maupun Real Madrid juga belum ada kesepakatan secara personal maupun dengan pihak klub masing-masing. Tetapi yang jelas Maguire merupakan salah satu bek potensial yang memang prospek jangka panjang atau pemain yang sedang naik daun, di mana banyak klub Eropa yang sedang melirik pemain tersebut. Nah, jika berbicara tentang transfer pemain pasca kompetisi dunia atau pasca kompetisi Eropa, Real Madrid tentunya sudah tidak asing lagi. Real Madrid tercatat beberapa kali memang mendaratkan beberapa orang pemain yang tampil moncer di negaranya kemudian diboyong ke Real Madrid. Salah satu contoh dulu adalah James Rodriguez, di mana dia tampil bagus bersama timnas Kolombia semasa Piala Dunia. Pasca Piala Dunia kemudian didatangkan ke Real Madrid. Ada juga beberapa pemain lain. Tetapi yang jelas Real Madrid hingga kini masih berusaha untuk meremajakan pemain lini belakang mereka, dan tentunya hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat Real Madrid memang butuh amunisi baru. Nah, ketika Real Madrid semisal sukses mendatangkan Maguire nantinya, maka persaingan di lini belakang Real Madrid akan semakin ketat. Namun jika Maguire mampu menampilkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin dia akan terintegrasi ke tim utama atau menjadi bagian dari skuad utama Real Madrid. Mengingat beberapa pemain Real Madrid atau lini belakang Real Madrid memang cenderung inkonsisten. Ditambah lagi juga Nacho Fernandes sudah dipastikan keluar dari Real Madrid. Kemudian Eder Militao yang juga cenderung performanya masih angin-anginan, dan juga Alaba serta Rudiger walaupun memang pemainnya cukup stabil dan juga memberikan keamanan bagi lini belakang Real Madrid, dia sudah berusia di atas 30 tahun, yang artinya Real Madrid bersama Florentino Perez memang ingin meremajakan skuad. Terlebih selain itu, Florentino Perez sejak menjabat presiden Real Madrid, ibaratnya memang memiliki sebuah peraturan tak tertulis, yaitu dia ingin merekrut pemain yang masih berusia muda atau pemain yang sedang naik daun dan rata-rata di bawah usia 25 tahun. Tentunya untuk prospek jangka panjang. Dan tujuan tersebut memang Real Madrid ingin membangun skuad muda yang tentunya sudah bermental juara dan bisa menjanjikan setidaknya 10 tahun ke depan bagi klub Real Madrid. Nah, salah satunya adalah Maguire yang menjadi target. Nah, dengan target demikian, tentunya di lini belakang Real Madrid, jika nanti pemain yang diincar Maguire datang ke Real Madrid, maka lini belakang Real Madrid tentunya akan semakin bersaing dengan sehat. Dalam arti kata bahwa ada Eder Militao, kemudian ada juga Maguire, ada juga Rudiger, ada juga David Alaba di sana. Nah, mengingat lini belakang Real Madrid, kenapa Real Madrid gencar mencari pemain potensial hingga kini, termasuk juga Alphonso Davies dan juga
Trent Alexander-Arnold dan juga beberapa pemain lain yang cenderung dihubungkan dengan Real Madrid, karena Real Madrid memang belum menemukan sosok yang sepadan untuk menggantikan Rafael Varane, kemudian Sergio Ramos, ada juga Pepe maupun legenda-legenda mereka lainnya. Eder Militao yang memang sudah langganan untuk membela tim utama Real Madrid ternyata belum bisa menjadi penjamin atau belum bisa menampilkan performa yang menjanjikan layaknya legenda-legenda mereka. Dan memang secara kualitas Eder Militao bukanlah pemain level top atau bukan pemain yang bisa mengangkat Real Madrid ke level berikutnya. Atau dengan kalimat yang sederhana, Eder Militao sebetulnya bukan pemain selevel Carles Puyol, kemudian Sergio Ramos, Gerard Pique, Vidic maupun Rio Ferdinand. Tetapi sebetulnya Eder Militao adalah pemain yang biasa-biasa saja, tetapi dia dibantu oleh gelandang tengah mereka yang kebetulan kala itu merupakan gelandang andalan Real Madrid, yaitu trio Modric, Toni Kroos dan juga Casemiro. Sehingga kokohnya lini tengah Real Madrid juga membantu pertahanan Real Madrid, sehingga performa dari Eder Militao tertolong dengan performa lini tengah mereka. Sementara jika Eder Militao sudah tidak ditopang beberapa pemain tengah yang kokoh, terbukti di sisa musim La Liga kemarin dia juga cenderung banyak melakukan kesalahan. Itulah mengapa Real Madrid masih ngotot dan ngebet hingga kini mencari pengganti yang sepadan. Dan bukan tidak mungkin jika Maguire nantinya bisa menampilkan permainan terbaiknya, mungkin saja nanti bahwa Eder Militao tidak akan mendapat jaminan tempat di tim utama. Karena Real Madrid hanya ada satu bagi Real Madrid, yaitu tampil dengan performa terbaik, maka dia akan menjadi pemain inti di Real Madrid dan juara yang akan menjadi jaminan. Kira-kira itu saja logika bola. Salam sepak bola.